Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita sebagai orang-orang yang beriman di tengah banyaknya kekafiran, yang menakdirkan kita sebagai orang-orang yang patuh pada Islam di tengah banyaknya orang-orang yang menempuh jalan dari jalan-jalan yang memperturutkan hawa nafsu, dari syahwat dan syubhat. Dan kita memuji dan mengagungkan Allah yang telah memanfaatkan masa muda kita di atas ketaatan di tengah banyaknya manusia yang lalai darinya. Dan kita memuji dan mengagungkan Allah terlebih khusus yang menyibukkan kita dengan Al-Quran. Yang sekali lagi kita ingatkan bahwa tidak ada yang disibukkan, tidak ada yang berhubungan dengan Al-Quran kecuali akan dipenuhi kemuliaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia melalui perantara malaikat termulia, malaikat Jibril alaihissalam, kepada manusia yang termulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang termulia yang ada di muka bumi, Mekah dan Madinah, di malam yang termulia, yaitu di malam Lailatul Qadar, yang malamnya khairun min alfi syahr, malamnya lebih baik daripada 1000 bulan, diperuntukkan kepada umat yang termulia, yaitu umat Islam, umat yang paling terakhir. Akan tetapi dia adalah umat yang paling terdepan masuk ke dalam surga. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk ke dalam surga dari umat-umat terdahulu kecuali seluruh umat Islam, umatnya Nabi telah masuk ke dalamnya. Kemudian ini diperuntukkan ya untuk orang-orang yang dimuliakan. Yang alhamdulillah kita telah menyelesaikan dari program tafsir kita dari juz 30, 29 dan 28. Alhamdulillah kita masuk di program juz 27. Akan tetapi kita mengambil di akhir juz 26 karena masuk di dalamnya 2 surat, yaitu surah Qaf dan surah Az-Zariyat. Sehingga kita sekalian mengambil dari surat tersebut, karena surat tersebut di antara surat Tiwadil Mufassal. Ini di antara surat yang dianjurkan oleh Nabi dibaca di setiap subuh, di subuh hari. Ya, jadi salat subuh Nabi biasanya membaca dari surat Qaf sampai surah An-Naba. Itu kebiasaan Nabi. Nabi memilih salah satunya. Terlebih khusus di surat Qaf senantiasa Nabi berkhutbah padanya. Surat Qaf di antara surat yang Nabi sering sekali berkhutbah dengannya. Kenapa? Karena di dalam surat Qaf terdapat banyak pelajaran yang memberikan pelajaran tentang keagungan Al-Quran. Karena di dalam surat Qaf mengingatkan terhadap kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Karena di dalam surat Qaf mengingatkan manusia bahwa segala amal perbuatannya disaksikan oleh para malaikat, akan dibalas sesuai kadar amalannya. Jikalau kebaikan dibalas dengan lebih baik, dan jikalau keburukan dibalas dengan setimpal. Karena di dalam surat Qaf mengingatkan kepada manusia akan ketika dia salah jalan, menempuh jalan selain jalan para rasul, dia akan dibinasakan. Sebagaimana kaum Ad, sebagaimana kaum Samud, sebagaimana Ashabul Ras, sebagaimana dari umat-umat terdahulu dibinasakan. Kemudian alhamdulillah di dalam surat Qaf juga diingatkan bahwasanya seseorang
yang mampu menjaga 4 karakter akan diberikan 4 keutamaan. Kemarin apa 4 karakter? Yang pertama, senantiasa kembali kepada Allah. Ini karakter yang pertama, ya, yang hendaknya dimiliki seorang hamba, yaitu ya di antara karakter adalah senantiasa kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, memelihara perintah Allah. Menjalankan perintah itu ada 2. Perintah melakukan dan perintah meninggalkan. Perintah sekali lagi ada berapa? Ada 2. Perintah melakukan, kita diperintahkan salat, perintahkan zakat, perintahkan puasa, perintahkan menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, menjaga ucapan, menjaga pendengaran. Dan perintah meninggalkan, artinya meninggalkan zina, meninggalkan ucapan yang dusta, menuduh, namimah, dan selainnya. Jadi perintah intinya ada 2. Perintah melakukan dan perintah apa? Meninggalkan. Kemudian yang ketiga, yang memiliki rasa takut kepada Allah. Dan yang keempat, ya, memiliki hati yang senantiasa bertobat. Ini di antara ibadah agung. Maka dari itu pahalanya juga besar. Ada 4 yang akan diberikan terhadap orang yang memiliki 4 sifat ini. Yang pertama, dimasukkan ke dalamnya udhuluha bisalam. Dimasukkan ke dalam surga yang penuh keselamatan. Sudah kita jelaskan. Dikatakan bisalam dengan penuh keselamatan, apanya yang selamat? Selamat jiwanya, selamat pikirannya, selamat dari segala hal yang membahayakannya. Kemudian yang kedua, apa keutamanya? Tidak ditulis. Yang kemarin keutamaan yang memiliki 4 karakter ini, dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, dia kekal di dalamnya. Yang ketiga, lahum ma yasha'una. Dia akan diberikan apa yang dia kehendaki. Mau apa di dalam surga? Ya, karena surga ini yang segala kenikmatan ada. Tidak ada yang antum baru terbetik dalam hati langsung muncul. Akan tetapi surga ini, kata para ulama, ya, mimma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatru ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan dia tidak pernah terbetik oleh hati. Adapun kenikmatan surga yang diceritakan dalam Al-Quran, ada kitab yang paling indah yang saya pernah baca. Kalau antum baca kitab ini, wallahi, ya, seakan-akan tidak ada yang antum harap kecuali kematian. Seorang penulis yang populer yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Siapa namanya? Ibnu Qayyim Al-Jauzi memiliki satu buku. Saya harapkan ini dibeli bukunya yang ada uangnya. Judul bukunya Tamasya ke Surga, berjalan-jalan ke surga. Di dalam buku tersebut diceritakan surga itu ada 100 tingkatan. Yang paling rendahnya, surga itu setara 11 kali lipat dari bumi. Ya, 11 kali lipat dari bumi. Ya, diceritakan di buku itu bagaimana lantainya surga, bagaimana atapnya surga, bagaimana penghuninya surga, bagaimana bau mulutnya, bagaimana kekuatan berhubungan badannya, bagaimana jasadnya, bagaimana bajunya, bagaimana geraknya, bagaimana kendaraannya, ada bidadarinya, bagaimana cantiknya itu bidadari, matanya Allah Akbar. Ya, baunya, ungkapannya, ya, posisi postur tubuhnya itu indah sekali. Kalau antum ya baca dari kitab ini, wallahi, yang saya saja pernah baca kitab ini kurang lebih di sekitar jam 6 pagi. Saya tidak rata sampai waktu zuhur. Padahal saya seperti di taman-taman yang disengat matahari, sampai tidak saya rasa bahwa ini sudah panas sekali. Enaknya itu buku dibaca. Ya, kalau saya sarankan baca buku ini. Ada bukunya yang tebal,
tapi ada bukunya yang singkat, ada bukunya yang 30 ribuan, tapi ada yang kurang lebih hampir 100 ribu, yang agak tebal. Ya, ini saya sarankan sekali lagi baca. Allah, ya, seakan-akan itu jiwa terangkat, menghayal seseorang kalau baca bukunya. Apa judul bukunya tadi? Tamasya ke Surga. Baca. Ini buku yang paling indah berbicara tentang surga yang saya dapat untuk saat ini. Itu buku saya baca kurang lebih 5 tahun yang lalu. Ya, sangat indah buku ini, wallahi indah sekali. Ya, maka dari itu untuk baca buku ini. Ya, tapi khusus untuk siswa-siswa yang kecil, jangan berbicara di bab bidadari. Ya, jangan sampai antum menghayal bagaimana bidadari itu montoknya, keperawanannya, bagaimana dia ketika dia jangan antum baca di situ. Jangan sampai antum menghayal nanti antum stres sendiri. Ya, nah ini jangan. Tapi kalau yang lain yang sudah dewasa bisa menahan diri, itu tidak apa-apa. Ya, itu diceritakan di situ. Ya, ada pasarnya di sana. Di surga itu ada pasar. Di surga ada kebun. Ya, di surga ada sungai. Ada sungai madu, ada sungai susu. Bayangkan kalau sungai madu, orang bisa berenang di atas madu. Sungai susu, ada sungai susu di surga. Ada sungai khamar, ada sungai khamar. Tapi khamar di surga tidak memabukkan. Ya, di situ mandi bidadari nih, bagaimana kita bersenang-senang. Allah, indah sekali buku ini. Intinya antum baca sendiri. Kemudian kita masuk ke pelajaran kita. Kita sudah berada di ayat yang ke-36 tentang ancaman terhadap orang-orang yang mengingkari hari berbangkit. Qala ta'ala, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha fanaqabu fil bilad hal min mahid. Kata Allah, dan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan, ya, dari umat-umat terdahulu sebelum mereka. Mereka lebih besar kekuatannya daripada mereka. Ya, maka mereka dibinasakan oleh Allah setelah pernah menjelajah di beberapa negeri. Apakah ada di antara mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan? Kita sudah jelaskan, ya, bagaimana kaum Ad dibinasakan, bagaimana kaum Samud dibinasakan. Ya, dengan hanya bagaimana Nabi Nuh kaumnya dibinasakan, ditenggelamkan. Karena kenapa? Mengambil sembahan selain Allah, karena mengejek, tidak mengikuti jalan Rasul. Bagaimana dengan satu teriakan semuanya binasa. Bagaimana kaum Nabi Lut? Allah jadikan faja'alna safilaha a'laha, kami jadikan yang rendah menjadi tinggi. Karena disebabkan apa? Dia mengikuti hawa nafsunya. Dia condong sama laki-laki, homoseksual, sehingga Allah balikkan. Karena dia terbalik dari fitrahnya, Allah balikkan bumi yang di bawah menjadi di atas, dan yang di atas menjadi di bawah. Kemudian kata Allah, mereka tidak bisa lari. Mereka tidak bisa lari dari kebinasaan itu. Kata Allah, inna fi dzalik, sesungguhnya pada kisah-kisah itu, pada kejadian-kejadian itu, la dzikra, sebagai peringatan, liman kana lahu qalbun, bagi siapa yang memiliki hati. Jadi pelajaran orang umat-umat dibinasakan akan bermanfaat pada ini. Al-Quran akan bermanfaat peringatannya pada orang ini. Pertama, yang memiliki hati. Ya, jadi ditulis, ya, 3 karakter bermanfaatnya nasihat pada seorang hamba. Yang pertama, terbukanya hati. Terbukanya hati. Ya, walaupun berat, tapi ketika seseorang, ya, membuka hatinya, itu akan bermanfaat baginya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, liman kana lahu qalb, bagi siapa yang memiliki hati yang terbuka, barulah bisa mendapatkan pelajaran. Au alqa sam'a,
atau dia mendengar dengan seksama. Ini karakter yang kedua. Apa? Mendengar dengan seksama. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Artinya apa? Dia adakan badannya. Ya, jadi kalau misalnya dibacakan padanya Al-Quran, bukan badannya di depan Al-Quran orang pembaca, tapi jiwanya melayang. Ya, karena Anda sedikit yang taklim di sini, tapi apa? Jiwanya di rumah. Sedang makankah? Sedang minum? Sedang main game? Pokoknya Anda bayangkan, yang ada cuma badannya, hatinya tidak. Atau ada hatinya, tapi badannya saja, tidak ada jiwanya. Kosong. Menghayal. Oh, kalau bulan ini muka ini, kalau bulan ini muka ini. Akhirnya tidak fokus. Ya, jadi yang mendapatkan pelajaran pada Al-Quran, pada kisah umat-umat terdahulu, ada 3 karakternya. Yang pertama, dia memiliki hati yang terbuka, pendengaran yang dia pasang dengan seksama, kemudian jiwa dan raganya menyaksikannya. Jiwa dan raganya menyaksikannya. Kata syahid adalah penyaksian dari badan dan ruh. Itu namanya syahid. Makanya dikatakan orangnya apa? Syahid. Kelakuannya syahadah, penyaksian. Kalau kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu artinya orang bersyahadat dengan jasad dan ruh. Dia pasrah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan selain Allah. Itu, ya. Orang yang bersaksi di depan hakim namanya syahid. Ya, orang yang menyaksikan. Ya, ini. Kemudian kata Allah di ayat yang ke-38, "Wa laqad khalaqnas samawati wal ardh." Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wa ma bainahuma, dan apa di antara keduanya. Jadi ada di antara langit dan bumi. Ya, jangan antum pikir yang Allah ciptakan hanya yang ada di langit dan di bumi. Di antaranya ada. Apa yang menguasai di antara langit dan bumi? Ya, di situ ada burung-burung yang terbang, ada angin, ya, ada oksigen. Itu juga Allah katakan kami menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan di antaranya ada bintang-bintang, ada planet-planet. Di antara kedua ini, antara langit dan bumi, fi sittati ayyam, hanya dalam waktu 6 hari. Jadi Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, dan apa yang di antara keduanya Allah ciptakan berapa hari? 6 hari saja. Wa ma massana min lugub, dan kata Allah, ya, dan kami sedikit pun tidak dalam keadaan keletihan. Di sini menunjukkan bagaimana perkasanya Allah, kuatnya Allah, mampunya Allah. Ya, Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya seluruhnya hanya dalam waktu 6 hari. Coba cari arsitektur paling terhebat di dunia. Tidak usah membangun seluruh bumi, membangun saja separuh bumi. Kira-kira berapa tahun dia habiskan untuk membangun? Buat saja bangunan setinggi, ya, Gunung Everest, sedingin Gunung Everest. Kira-kira berapa hari dia rancang, berapa hari dia, berapa orang dia perlukan. Tapi Allah dengan cukup mengatakan kun fayakun. Ustaz, kenapa Allah mau lakukan 6 hari? Bukankah Allah mengatakan cukup kun fayakun? Jadilah maka terjadilah, tidak perlu berhari-hari, cukup 1 detik. Di sini menunjukkan pelajaran bahwasanya segala itu butuh proses. Allah saja dalam menciptakan butuh berapa hari. Bukan berarti Allah tidak mampu lebih cepat dari itu, tapi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya terkadang suatu pekerjaan harus kita lakukan dengan apa? Bertahap. Ya, maka dari itu diciptakan. Di hari Rabu Allah ciptakan apa? Misalnya di hari Rabu Allah ciptakan cahaya. Segala yang berhubungan dengan cahaya Allah ciptakan di hari Rabu. Di hari Senin juga demikian. Di hari Selasa Allah tidak menciptakan apa-apa.
Hari Senin ada, tapi saya lupa ayatnya, ya hadisnya tentang Allah ciptakan apa di hari Senin, Allah ciptakan apa di hari Kamis, Allah ciptakan apa di hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Hari Selasa Allah tidak menciptakan apa-apa. Ya. Kemudian Allah katakan, wa ma massana min lughub, dan kami tidak ditimpa sedikit pun dari keletihan. Fasbir ala ma yaqulun, maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Nabi Muhammad dikatakan gila, Nabi Muhammad dikatakan apa? Pendusta. Nabi Muhammad dikatakan bahwasanya hanya dongeng-dongeng ini ucapannya. Kata Allah, fasbir, bersabar. Ya, ma yaqulun ala ma yaqulun, terhadap apa yang mereka katakan atasnya. Wasabbi bihamdi rabbik, maka bertasbihlah, ya, memujilah kepada Allah qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya apa? Matahari, wa qabla al-ghurub, dan sebelum tenggelamnya. Zikir apa yang dimaksudkan ini? Zikir pagi dan sore. Di sini memberikan pelajaran bahwasanya siapa yang ditimpa musibah, di antara yang menguatkan jiwanya untuk bisa bersabar adalah seseorang zikir pagi dan sore. Ya, jadi zikir pagi dan sore ini bermanfaat. Barang siapa yang banyak ujian hidupnya, dicerah, dihina, ya, perbanyak zikir pagi dan sore. Karena dengan seseorang senantiasa zikir pagi dan sore, bisa menjadi kembali kepada Allah, ya, bersandar kepada Allah. Apalagi zikir pagi yang kalau kita ucapkan, kata Allah, maka tidak ada sesuatu yang bisa membahayakannya. Yang misalnya di zikir pagi kita dianjurkan mengatakan, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatah. Ya, wahai zat yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat dan keutamaan, aku memohon engkau memperbaiki keadaanku dan jangan menimpakan kepada diriku walaupun sekedip mata. Di antara kalimat yang indah yang kata Nabi, siapa yang mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq la yadurru syai'. Siapa yang mengucapkan, ya, dengan nama Allah, dengan nama-nama Allah, la yadurru ma asmi, yang maka tidak ada, ya, yang bisa membahayakannya dari sesuatu apapun, yang tak mulai dari pagi sampai sore. Siapa yang membaca ini 3 kali, maka tidak ada yang membahayakannya mulai dari pagi sampai sore hari. Ya, yaitu doa apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu juga sama, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini dianjurkan dibaca. Ya, 2 ini keutamanya sama. Siapa yang membacanya 3 kali di pagi hari, maka dia akan terlindungi hingga sore hari. Dan siapa yang membacanya di sore hari, dia akan terlindungi hingga di pagi hari. Ini kalimat jangan pernah tinggalkan. Ya, harus kita pegang teguh. Kemudian kata Allah, wa minal laili fasabbihhu wa adbarus sujud. Dan dari sebagian malam, kata Allah, dan dari sebagian malam, dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sembahyang. Artinya wa adbarus sujud, dan di akhir sujud. Ada yang mengatakan setelah sholat. Nah, ini juga makanya kita larang, kalau sudah sholat jangan langsung ke belakang. Tidak. Seseorang dianjurkan berzikir, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Di antara sunnah, boleh dibaca 10-10 kali, boleh dibaca 11-11 kali, boleh dibaca 33 kali. Tapi yang membaca 33 kali dicukupkan menjadi 100 dengan tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kata Nabi, siapa membaca ini, bacaan ini pernah diajarkan oleh orang-orang muhajirin.
Ya, yang pernah orang Muhajirin melihat orang Ansor menginfakkan banyak hartanya di jalan Allah. Sehingga datang orang Muhajirin yang miskin. Ya Rasulullah, ini orang-orang Ansor dia berinfak dengan hartanya banyak. Enak dia diberikan kekayaan oleh Allah bisa berinfak di jalan Allah. Kami ini apa kemudian harta tidak ada. Kata Nabi, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar di setiap salat. Karena setiap kalimat subhanallah adalah sedekah, alhamdulillah adalah sedekah, Allahu Akbar adalah sedekah. Kemudian orang ini amalkan. Setelah orang Ansor mendengarkan dari wejangan Nabi, maka orang Ansor juga membaca subhanallah, alhamdulillah. Maka orang Muhajirin datang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang Ansor berinfak di jalan Allah dan dia juga membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kata Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan siapa yang dikehendaki. Ya, jadi kalau kita tidak banyak harta, maka perbanyak apa? Zikir. Dan ini lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Siapa yang sebutkan hadisnya? Saya kasih hadiah. Saya bisa sebutkan bahwasanya kalimat zikir ini lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Di hadis Al-Arba'in, hadis yang singkat, saya bikinkan teh susu yang bisa sebutkan hadisnya. Kalimatani khafifatani 'alal lisani saqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, tapi karena sudah saya sebut, antum terlambat. Ternyata setengah gelas mana yang dapat ini. Ya, yang kata Nabi, ucapan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa tadi keutamanya? Ya, ada 2 kalimat. Ringan diucapkan, tapi berat dalam timbangan. Dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, dia lebih berat ya di sisi Allah dibandingkan 7 lapis langit 7 lapis bumi. Yaitu seseorang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah, maha terpuji Allah, subhanallahil azim, maha suci Allah, maha agung Allah. Ini kalimat yang lebih berat ya di sisi Allah. Kemudian kita lanjutkan ya, inti pelajaran yang bisa disebut, yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya zikir pagi dan sore menguatkan jiwa seorang hamba. Jadi yang banyak masalahnya berbuat zikir pagi dan sore. Ya. Kemudian kata Allah, "Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib." Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru, yaitu hari di mana malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Hari yang di mana pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Dzalika yaumul khuruj. Itulah hari yang dibangkitkan. Jadi nanti akan ada teriakan. Artinya apa ini? Kita sudah jelaskan terompet. Jadi terompet sangkakala itu ditiupkan, ada yang mengatakan para ulama 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Yang mengatakan 2 kali bahwa nanti akan ada suara ketika malaikat Israfil diperintahkan meniup terompet. Jadi Israfil itu tugasnya hanya ingin meniup terompet. Itu tugasnya, begitu tugasnya malaikat. Jadi malaikat itu ada tugasnya masing-masing. Ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ada malaikat yang mencatat kebaikan, ada malaikat yang mencatat keburukan, ada malaikat yang mencabut nyawa yang penuh rahmat, ada malaikat yang mencabut nyawa dengan sadis. Ya, sebagaimana kisah tentang siapa yang telah membunuh 99 nyawa, yang berdebat antara satu malaikat dan yang lain. Malaikat rahmat mengatakan, saya yang akan mencabutnya ini dengan lembut, dengan rahmat. Malaikat yang sadis mengatakan, tidak, orang ini banyak yang bunuh, saya akan cabut dengan keras, dengan pedih, dengan sadis. Nah, maka dia berdebat. Kemudian dikirimkan malaikat yang lain. Kemudian di antara malaikat ada malaikat yang memikul arsy Allah.
Ada malaikat yang membawa wahyu, malaikat Jibril. Ada malaikat yang meniup terompet, malaikat Israfil. Ini tiupan terompet ada 2 kali. Tiupan yang pertama menghancurkan segala sesuatu. Yang menghancurkan segala sesuatu, menjadikan langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, air di laut bagaikan air mendidih, menenggelamkan segala sesuatu, menjadikan gunung-gunung yang kokoh berdiri menjadi bagaikan fatur megana yang berhamburan. Seluruhnya meninggal dengan teriakan tersebut. Kemudian ditiup terompet yang kedua. Apa itu? Dzalika yaumul khuruj. Itulah hari ketika ditiup akan keluar semua yang tertanam, yang tertimbun tadi. Kemudian Allah turunkan hujan. Dari hujan itulah tumbuh manusia. Sebagaimana pohon, sebagaimana biji-bijian yang ketika mati dikirimkan air kemudian menjadi tumbuh. Itulah apa? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Hari yang dimana yaqumur ruh, berdiri para ruh, wal malaika, dan para malaikat shaffa, dengan berbaris-baris. Kenapa sudah? Karena sudah dibangkitkan, kemudian dia datang dengan berbaris-baris. Itulah yang kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa akan nanti berdiri antara seorang hamba dengan tuannya, laisa lahu turjuman, tidak ada penerjemah. Itulah yang kata Nabi, akan ada suatu hari berdiri manusia setinggi Nabi Adam. Dia tidak beralas kaki, tidak disunat, tidak berpakaian. Inilah hari itu, yang dimana ketika diwariskan seluruh para roh. Kemudian kata Allah, Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Jadi Allah menghidupkan, Allah mematikan. Apa hikmah dari kehidupan dan kematian? Siapa bisa datangkan dalilnya di surah Al-Mulk? Bukan untuk memperbaiki. Apa dulu ayatnya dulu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ini fungsinya. Dari ini namanya lisababiyah. Alladzi, dialah Allah. Khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, fungsinya agar menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling terbaik amalannya. Bukan terbanyak. Bukan apa? Bukan terbanyak, tapi terbaik. Dan terbaik itu siapa yang paling ikhlas, dan siapa yang paling mencocoki tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi ibadah dilihat adalah kualitas, bukan kuantitas. Perhatikan, ibadah yang dilihat apanya? Kualitasnya. Siapa yang paling ikhlas? Siapa yang paling mencocoki ibadahnya sesuai ibadah tuntunan Rasulullah? Maka itu yang terbaik, bukan yang terbaik. Kemudian kata Allah, ini kami yang menghidupkan kalian dan mematikan kalian, dan kepada kami lah kalian dikembalikan. Yauma tasyaqqaqul ardu anhum sira'a. Dzalika hasrun alaina yasir. Yaitu pada hari bumi terbelah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Ini makanya dikatakan pada mahsyar, pada yang telah hasyar. Hasyar itu ada 2 maknanya. Mahsyar artinya sudah terbelah, kemudian terhampar. Boleh juga langsung dimaknai tempat penghamparan. Dikumpulkan seluruh makhluk di situ. Kemudian kata Allah, yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lah yang lebih tahu apa yang mereka katakan. Yang mereka katakan bahwa Allah punya anak, Allah punya istri, Muhammad pendusta, Muhammad adalah orang gila. Kami lebih tahu, kata Allah. Wa ma anta alaihim bijabbar. Dan kami sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran. Ini juga
ini kaidah bagi para dai. Bahwasanya kalau ingin memberi peringatan bukan asbun, bukan asal bunyi, pokoknya belajar apa? Public speaking saja, tidak. Kata Allah, fadzakir bil Quran. Kalau ingin memberikan peringatan, beri peringatan, tapi bil Quran, dengan Al-Quran. Jangan cuma asal bunyi saja. Asal apa yang termasuk di otak, termasuk pikiran, itu saja peringatan, tidak. Peringatan yang terindah, yang terlembut, yang terbaik, yang terhikmat adalah peringatan yang diberikan dari Al-Quran. Peringatan dalam Al-Quran tidak menyinggung secara berlebihan, tidak juga bergampangan. Peringatan dari Al-Quran pertengahan. Peringatan Al-Quran itu akan lebih bisa memberikan apa? Pengaruh pada hati daripada orator-orator, motivator-motivator yang ada. Kemudian kata Allah, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Barang siapa yang takut kepada Allah. Jadi ini ya, kalau mau menasihati ada satu karakternya. Man yakhafu, siapa yang takut bil wa'id, dengan ancaman. Jadi kalau ada orang nama laknat, dia mau kawan. Kalau ada orang tidak takut dengan hari yang diancamkan, tidak beriman terhadap hari akhirat, tidak usah berikan peringatan. Kenapa? Karena tidak bermanfaat peringatan. Jadi, apa kuncinya? Kalau mau mendawai seseorang, apa kuncinya? Ada tanda-tanda dia takut kepada hari kiamat. Tapi kalau orangnya tidak takut pada hari kiamat, melakukan hal-hal sesuka hatinya, tidak usah berikan peringatan. Kenapa? Karena pasti peringatan itu tidak berpengaruh. Makanya ketika turun surah Abasa, orang-orang Quraisy, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menasihati. Orang-orang Quraisy dengan Nabi, jawabannya tidak. Bahkan dia berbalik. Nabi lebih senang ingin memberikan nasihat, datang siapa? Ummi Maktum. Kemudian dia berbalik, kemudian Nabi ditegur, abasa wa tawalla. Kenapa dia berpaling dan bermuka marah, bermuka masam? Ya, anja'ahul a'ma, ketika datang seorang lelaki kepadanya, yaitu Ummi Maktum. Nabi ditegur. Inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya ya Allah telah membinasakan umat-umat terdahulu disebabkan apa? Menyelisih jalan para rasul. Kemudian yang kedua, bahwasanya yang bisa bermanfaat padanya peringatan dari Al-Quran, barang siapa memiliki hati terbuka, pendengaran yang mendengarkan dengan sesama, dan jiwa dan tenaganya menyaksikan. Kemudian Allah menciptakan 6 hari, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan di antara keduanya menunjukkan bukan bahwasanya apa? Allah tidak mampu lebih cepat dari itu. Akan tetapi di sini memberikan pelajaran bahwa segala sesuatu itu butuh apa? Proses. Ya. Kemudian hendaknya seseorang kalau ingin teguh dalam kesabarannya apa? Senantiasa berzikir pagi dan petang. Kemudian pelajaran yang terakhir bahwasanya seseorang akan diberikan balasan di hari kiamat sesuai kadar amalannya. Yang terakhir bahwasanya yang mendapatkan peringatan yang bisa bermanfaat padanya peringatan akan Al-Quran adalah siapa yang takut kepada hari yang diancamkan, yaitu hari kiamat. Ini yang bisa kita berikan dari surat Qaf. Alhamdulillah terakamkan pelajaran surat Qaf dalam waktu 3 kali pertemuan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.